Shalom, salam sejahtera, selamat akhir pekan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman. Kami bersyukur karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berotoritas, firman yang berkuasa mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 28 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan hatiku. Demikian Bilangan 28 ayat 1-2. Tema renungan kita, kesungguhan dalam ibadah. Saudara-saudara, Bilangan 28 berisi perintah Tuhan kepada bangsa Israel mengenai persembahan yang harus mereka lakukan atau yang harus mereka berikan, persembahkan secara teratur. Tuhan memberikan petunjuk rinci tentang korban harian, korban hari Sabat, korban bulan baru, dan korban pada hari-hari raya yang sudah ditentukan. Bagian ini menunjukkan bagaimana Allah menghendaki umatnya beribadah dengan kesungguhan dan juga di dalam ketekunan. Kita belajar beberapa hal. Pertama, ibadah harus dilakukan dengan konsisten. Ayat 1-8, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran setiap hari, pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan hanya dilakukan sesekali atau ketika ada kebutuhan tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten. Kita harus memiliki hubungan yang tetap dengan Tuhan, bukan hanya datang kepadanya saat ada masalah, saat ada pergumulan. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan harus menjadi kebiasaan hidup kita, menjadi lifestyle kita sehari-hari. Yang kedua, ibadah harus dilakukan dengan kesungguhan. Selain korban harian, Tuhan juga menetapkan korban khusus untuk hari Sabat dan bulan baru. Ini juga menunjukkan bahwa ibadah kepada Tuhan harus dilakukan dengan sikap hormat dan dengan kesungguhan hati. Jangan beribadah hanya sebagai rutinitas, tetapi lakukan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Persiapkan hati sebelum datang beribadah, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan ataupun dalam komunitas. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan aturan yang jelas mengenai korban-korban yang harus dipersembahkan. Baik itu korban Paskah, hari raya tidak beragi, hari raya buah sulung, dan berbagai perayaan lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah ingin ibadah dilakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan berdasarkan keinginan manusia. Ibadah yang berkenan adalah sesuai dengan firman Tuhan, bukan sekedar mengikuti tradisi atau kebiasaan. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan tidak memilih-milih perintahnya sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan pasal 28 mengajarkan kita untuk beribadah dengan konsisten, ibadah dengan kesungguhan, dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi tentang hubungan yang hidup dan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah memiliki kebiasaan beribadah secara konsisten? Apakah saya sudah datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh? Apakah saya menjalankan ibadah sesuai dengan firman Tuhan? Melalui renungan hari ini, kiranya kita semua semakin giat dan setia dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami bahwa ibadah itu adalah bagian yang sangat esensi, yaitu hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan dengan konsisten, melakukan dengan sungguh-sungguh, dan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, supaya Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan melalui ibadah itu kami pun semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan
yang mempersiapkan diri dalam pelayanan hari ini, secara khusus juga untuk pelayanan hari ibadah minggu pada esok hari. Tuhan menolong supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berhari pekan. Tuhan memberkati. Salam.